Halo Tribuners dan juga Sobat WK, seorang musisi country yang bernama Leon Travis atau Victor Leonardo mendatangi Ombudsman RI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Senin 8 Juni 2026. Kedatangannya Leon Travis untuk memperjuangkan hak atas pesangon yang harusnya ia dapatkan setelah diberhentikan sepihak atau di PHK oleh Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Leon menyampaikan bahwa hak pesangon yang sebesar $60.000 atau setara lebih dari 900 juta rupiah itu belum ia dapatkan setelah dirinya di PHK sejak 21 Agustus 2025. Hingga karena memang belum mendapatkan respon yang baik itu dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta hingga Kementerian Ketenagakerjaan, maka Leon mendatangi atau membuat aduan ke Ombudsman RI. Berikut keterangan dari Leon Travis atau Victor Leonardo. Saya atas nama Victor Leonardo beserta kuasa hukum dari Kaligis Associates Advokat datang ke sini untuk menyerahkan dokumen pelaporan atas adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Kemenaker atas kasus dugaan diskriminasi yang saya alami selama saya bekerja 11 tahun tanpa cacat, tanpa ada kesalahan pekerjaan, di PHK secara sepihak tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Di sini saya menekankan hari ini kami melaporkan maladministrasi daripada Kemenaker dan juga adanya dugaan diskriminasi, dan satu lagi adalah kami mencari kepastian hukum karena setelah 4 bulan dari bulan Januari berkas kami tidak kunjung juga diberikan rekomendasi untuk melangkah ke peradilan hubungan interindustrial. Demikian yang bisa saya dan kami sampaikan atas kasus yang sedang kami alami. Terima kasih. Mungkin bisa flashback dikit ya? Ya. Kronologinya hingga akhirnya nyampe ke sini. Oke. Baik. Awalnya itu terjadi pemecatan secara sepihak di tanggal 21 Agustus 2025. Lalu kami dinyatakan tidak berhak mendapatkan pesangon karena alasan-alasan yang diberikan walaupun tanpa ada bukti kepada kami. Lalu saya secara pribadi datang kepada Bapak David Kaligis untuk menceritakan apa yang sedang saya alami. Dari arahan Pak David Kaligis, kami mendaftarkan berkas kami. Sebelumnya kita sudah melayangkan juga tiga somasi yang tidak diindahkan, tidak diterima oleh pihak Kedutaan Amerika di Jakarta. Lalu kami progres melapor ke Kemenaker. Di Kemenaker berkas kami masukkan di bulan Januari 2026, akan tetapi tidak kunjung keluar rekomendasi yang seharusnya menurut dari rekan-rekan adalah 7 hari untuk mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus pemecatan ini. Lalu setelah 4 bulan tidak ada putusan dari Kemenaker, kami berdasarkan nasihat hukum dari penasihat hukum kami untuk menanyakan, mencari rekomendasi kepada Ombudsman Jakarta, karena Ombudsman di sini melayani pelaporan di bidang pelayanan publik, sehingga kami merasakan adanya maladministrasi yang terjadi di level Kemenaker. Keputusan mereka adalah untuk melimpahkan pengurusan kasus ini ke Sudinaker Jakarta Pusat, di mana menurut pandangan kuasa hukum kami ini sudah bukan ranahnya lagi, karena yang dihadapi ini adalah levelnya sama antara Kemenaker dengan instansi asing. Jadi menurut kuasa hukum tidak sepatutnya dilempar proses kasus ini di Sudinaker Jakarta Pusat. Total pesangon yang harusnya didapatkan berapa Bang kalau boleh tahu? Total pesangon yang harusnya didapatkan itu
kalau saya natural dilepas, karena memang ada rencana setahun ke belakang itu sudah dibicarakan, kantor kami, divisi kami itu sudah mau ditutup. Berdasarkan dokumen yang kami serahkan ke HRD Amerika Serikat itu totalnya adalah 60.000 US dollar. Akan tetapi itu tidak diindahkan. Berarti pas di PHK hanya dapat berapa bang? Baik, saat di PHK itu yang menjadi kewajiban mereka membayar adalah potongan gaji yang terjadi setiap bulannya dari gaji saya. Itu yang kami terima. Saat itu kurang lebih tahun lalu itu 400 juta rupiah. 400 juta rupiah. Ya. Bang, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman alasannya. Jadi kalau menurut kami, dugaan kami adalah tindakan diskriminasi yang terjadi kepada saya. Dalam artian, saya tidak mengklaim ini secara sepihak, saya punya bukti-bukti dan ini juga kami laporkan juga ke pihak di Amerika Serikat, ke kantor OIG, ke kantor OPR, di mana lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang mengurusi adanya maladministrasi yang terjadi di kedutaan-kedutaan di seluruh dunia. Jadi menurut saya ini bukan sebuah kasus yang pertama, karena rekan-rekan saya juga ada sekitar 2 orang lagi yang memiliki penyebab yang serupa. Satu, bekerja dengan baik tanpa ada 11 tahun kerja tanpa ada cacat, banyak penghargaan, tidak pernah aneh-aneh di kantor, akan tetapi terjadi juga kepada mereka. Sekarang ada 3 Bang. Oh, saya 11 tahun itu saya mungkin ada sekitar 11 sampai 15 lebih penghargaan yang datangnya dari Presiden Amerika Serikat, Wakil Presiden, dan juga menteri-menterinya dia. Jadi saya berani berkata bahwasannya saya memang bekerja lurus di dalam sebagai warga negara Indonesia tanpa ada cacat satupun. Tapi pihak kedutaan menjelaskan nggak atau mengatakan bahwa alasan mereka Ya PHK memberhentikan abang. Alasan mereka itu ketika saya tanyakan adalah saya melakukan sebuah pernyataan yang bohong kepada salah satu staf mereka. Jadi ketika saya tanya bohongnya di mana, mereka tidak bisa mengatakannya. Ada lagi satu lagi yang memang secara tidak langsung saya hanya mendengar bahwasanya dari salah satu staf di dalam bahwa saya ditarget dalam rangka tidak adanya budget untuk membayar karyawan-karyawan yang kantornya mau ditutup. Jadi saya menduga keras bahwasanya ini adalah taktik untuk tidak membayarkan pesangon. Karena 11 tahun saya bekerja di sana, pesangon itu wajib dibayarkan apapun kesalahannya, kecuali ya adanya perlakuan harassment di dalam, pencurian data informasi yang sensitif, menjual rahasia, di mana ketiga ini tidak saya lakukan dan saya berani membuktikannya. Ya kami kan menunggu apabila terjadi maladministrasi ya Ombudsman akan mengeluarkan anjuran tertulis kan, anjuran tertulis, produk hukumnya anjuran tertulis dan kemudian harus tetap disidangkan di Menaker. Ada tenggang waktunya? Ada, itu kan 7 hari kan, setelah 7 hari dalam disidangkan kita dari bulan Januari itu sudah melewati itu tim. Ada apa gitu kan? Januari itu kan berarti hampir 5 bulan ya, 5 bulan itu dikali 4 itu minggu gitu. Jadi baik itu kelamaan. Setelah ini ya, mau menunggu berapa lama? Ya kami berharap setelah secepatnya ya, karena yang akan mendapatkan sifatnya Ombudsman kan itu mengeluarkan anjuran tertulis kan, buat merekomendasi. Kalau Bang Tutus ini sebenarnya pengen dipekerjakan kembali atau memang yang penting pesangon dibayarkan? Untuk keputusan saat ini adalah satu, pengembalian nama baik saya. Karena proses yang saya alami itu sangat memalukan. Saya 11 tahun berkarir, berhubungan baik dengan semua staf di sana, staf lokal ataupun staf asingnya juga. Banyak penghargaan yang saya dapat, tapi ketika saya di PHK itu saya di escort tanpa bisa memberikan, biasanya ada namanya email perpisahan dan itu di blast. Itu
untuk semua tahu kalau saya keluar baik-baik. Dengan hal ini ketika saya di-escort dengan 2 pengamanan itu membuat orang berspekulasi saya melakukan hal yang kriminal di dalam, dan itu sangat mencederai harga diri saya. Satu. Yang kedua adalah saya tidak ingin lagi dipekerjakan oleh Kedutaan Amerika Serikat karena langkah-langkah yang dilakukan itu menutup komunikasi awal, karena seorang karyawan itu kalau memang mau dipecat, entah itu dari kinerja ataupun perilaku dia di dalam, itu biasanya harus melalui prosedur HRD dulu. Nah, itu tidak dilakukan. Pada tanggal 21 Agustus jam 9 pagi 2025 itu, saya langsung dimasukin ke ruang HRD dengan 3 orang, semuanya orang asing, disodorkan surat, saya langsung suruh minta tanda tangan untuk meninggalkan area. Jadi jawabannya saya tidak ingin dipekerjakan kembali. Yang penting itu adalah hak dari klien dipenuhi. Bang, kita kan tahu